Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillah ta'ala bil Fatihah. Bismillah Abdul Rahim Sultan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti Syekhina wa murabbi rahina Syekh Muhsin Asy-Syafi'i Syekh Abdul Khan Asmukdi Syekh Muhdi Mu'alim Al-Sisa Al-Fatihah. Sampai pada surat Al-Maidah ayat yang ke-77 ya. Iya. Pakai nagham Imam Hafiz dari Sayyidina dari Imam Asim dari Sayyidina Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Perhatikan ikhfa'nya, bukan an ya. An, bukan an. Ans. Ikhfa itu menyamarkan bacaan idhar dan idgham. Kayak mau jelas, kayak mau idgham itu. Tapi langsung jangan as ya. Menyamarkan antara bacaan idhar dan idgham. Ini kayak siap-siap mengucapkan sin. Sawa'is sabil. Ayo ulangi. Wadallu an. Ayo ulangi. Mat wajib mutasilnya dihitung pakai tangan sendiri sih. An sawa'is sawa, mat wajib mutasilnya dihitung. Sawa is-sabil, 2,5 alif atau maksimal 3 alif atau 6 harokat. Sawa is-sabil, dihitung pakai tangan sendiri. An sawa Lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud. Bani panjang. Bani itu maja ismun fasil. Bani ayo.
ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam wa Isa ibn ra jatuh setelah harokat fathah dibaca tafkhim Maryam ulangi wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun Nah, pada redaksi ayat yang ke-78 ini ada lafaz asawwakanu. Jadi tidak boleh ada idgham ke dalam wawu tanpa adanya gunnah. Jangan begini. Dzalika bima asaw. Enggak boleh begitu ya. Tapi langsung ngetril. Dzalika bima asawwaka. Jangan tidak boleh, itu namanya diidghamkan, digunahkan ya. Dzalika bima asawwaka. Yuk. Yuk. Dzalika bima asawwaka kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi ya. Ketika ada hamzah sukun itu penekanannya kuat ya. Labi harus terasa di sini. Labi ya. Labi sama kanu yaf'alun. Labi sama kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. Labi sama qaddamat adalah ada dal tasdid itu dibaca qalqalah kubra. Qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. Ayo baca. Sama qaddamat lahum an sakhitallahu alaihim wa fil adabi hum khalidun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidana bi asrarihi fid dini wa dunya hatta al-akhirati amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La taghlu ojo ngliwati wates sapa sira kabeh. Aila tajawazu jege ojo ngliwati batas sapa sira kabeh al hatta ing wates. Fi dinikum ing dalem agama sira kabeh. Ghullu kelawan ngliwati temenan ghairul haqi hale ora kang hak. Bi anta do kelawan arep yen to ngasorake sapa sira kabeh Isa ing Nabi Isa. Au tarafa'u to ngluhurake sapa Nabi Isa fauqa haqi ing sak dhuwure Nabi Isa. Sak dhuwure derajate Nabi Isa.
Wala taddabi lan aja padha anut sapa sira kabeh ahwa qaumin ing pira-pira kekarepane kaum qadallu kang teman-teman kesasar sapa kaum mingkoblu sadurunge ngutus Kanjeng Nabi bihuluwihim kelawan oleh ngliwati wates hat kaum wahum utawi kaum iku aslafhum pira-pira wong dingine kaum wa dallu lan nasarake sapa kaum kasiron ing wong akeh minan nasi saking menungso wa dallu lan kesasar sapa kaum an sawa'is sabil saking dalan kang bener tariqal haqqi tegese kang bener wasawa utawi maknane sawa fil asri ing dalam asline ikwal wasatu tengah-tengah. Jadi itu wahai kul ngendika sapa sira Muhammad ya ahlul kitab wong ahli kitab al yahuda tegese wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani niku nggih bener nggih awal nggih. Jadi wahai orang-orang yang pernah membaca kitab Allah ya, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam kitab Yahudi wan Nasara, kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil itu tidak ada Nabi Isa alaihissalam mengaku sebagai nabinya Allah, sebagai Tuhan. Tidak pernah mengaku sebagai Allah, sebagai sesembahan, sebagai yang disembah. Tapi apa? Nabi Isa alaihissalam menyuruh kaumnya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Sembahlah Allah yang telah menciptakan aku dan kalian. Lah, ini pengikut-pengikutnya Nabi Isa ini dalam perjalanan waktu karena melihat Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang ayah ya. Dan kemudian mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati ya. Kemudian bisa membuat seekor burung dari tanah liat ya. Menyembuhkan orang yang buta ya. Dan lain sebagainya, berbagai macam mukjizat Nabi Isa. Nah, ini orang-orang yang sesat meningkatkan level ya. Dari Nabi Isa ya, seorang manusia ya, seorang nabi, seorang utusan Allah karena kecintaan mereka yang ghullu melebihi batas yang telah ditentukan oleh Allah, mereka menaikkan level dengan mendekati para pemimpin-pemimpin ya. Nah, nanti sampai pada zaman Raja Kaisar Konstantin itu mengadakan sebuah konsili. Ya, apa itu? Konsili itu panganan apa? Ya perkumpulan. Kalau sekarang seperti muktamar gitu. Ya, di negara Bizantium Timur ya. Disitulah dicetuskan, diangkatlah Nabi Isa ini, dinaikkan level. Yang ngangkat itu manusia, bukan Allah. Mereka melakukan suatu konsili perkumpulan ya. Gimana kalau Nabi kita ini yang menjadi juru selamat kita semuanya ini kita naikkan derajatnya ya. Dari seorang manusia, dari seorang utusan Allah, gimana kalau kita naikkan derajatnya itu dari Rasul, dari Nabi menjadi Tuhan. Jadi kalau kita manggil Nabi Isa, bukan Nabi Isa, tapi Tuhan Yesus, Tuhan Isa. Dinaikkan levelnya. Nah, disitulah terjadi hal tersebut pada musim salju. Maka lambangnya mereka melambangkan itu dengan lambang, termasuk lahir Nabi Isa. Digambarkan kan ada kristal-kristal. Sebenarnya bukan begitu. Nabi Isa itu yang tahu lahirnya adalah Sayyidatina Maryam. Ya. Ya tentunya di musim kering karena ada diriwayatkan di tafsir di dalam hadis itu Sayyidatina Isa itu ketika melahirkan Nabi Isa itu bersandar pada kurma yang kering. Bersandar pada kurma yang kering yang mati. Lah kok otomatis kurma kering dan mati itu di musim apa? Di musim gugur apa musim semi? Musim kemarau apa musim penghujan?
Ya pasti kemarau lah. Nah, masa kemarau ada ini? Kan nggak ada. Nah, ini. Nah, ini kesesatan yang dibikin oleh Raja Konstantin dengan sebuah konsili, ya, perkumpulan orang-orang ahlul kitab, ya. Dan orang-orang yang sesat mengangkat Nabi Isa alaihissalam dari seorang nabi, dari seorang utusan Allah, diangkat menjadi Allah. Mereka mengangkat derajat Nabi Isa menjadi Allah. Ya Allah itu ya Nabi Isa itu menurut mereka. Maka kelak Nabi Isa akan turun di akhir zaman di sebuah menara putih di Damaskus, Suriah itu. Itu sampai sekarang masjidnya masih ada ya. Waktu dibom ISIS itu nggak mempan, nggak hancur, masih ada. Yang hancur itu Masjid Jami Umawi itu. Peninggalan Sayyidina Umar itu kena bomnya ISIS itu. Makanya ISIS itu laknatullah ya, ngebom masjid. Kelak akan turun di sebuah menara putih untuk mengasih tahu kepada umat yang tersesat, yang terlanjur menyembah Nabi Isa agar di stop, jangan menyembah saya. Saya bukan berhala. Ya. Berhenti untuk nanti kala semua orang yang menyembah Nabi Isa akan sadar dan kelak mereka akan beragama tauhid, menyembah Allah dengan sepenuh hatinya. Itu kepengen mereka menaikkan. Karena apa? Ternyata itu adalah politik ya, untuk mengangkat, untuk mencari apa sebuah dukungan ya, kepada Raja Konstantin ya, dengan konsilinya itu. Lu'aina dillanati sapa ladina wa kafaru kang padha kafir sapa ladina min bani Israil sanging kaum Bani Israil. Ala lisani Dawud ing atase lisani Nabi Dawud. Di antara kelawan ndongaake sapa kelawan ndongaake sapa Nabi Dawud alaihi ing atase kaum. Pamusikh mongko den salin rupa sapa den salin rupa sapa Bani Israil wahum kirdatan ing kethek, kirdatan ing kethek. Kirdatan ing kethek. Kirdatan ing kethek. Wahum utawi Bani Israil iku ashabul ailata, pira-pira kang manggon ana tanah Ailah. Wa Isa bin Maryam lan Nabi Isa alaihissalam, ibnu Maryam kang dadi putra jarane Dewi Maryam. Di anda kelawan yen ndongaake sapa Daud alaihim ing atase Bani Israil, pemusikh mongko den saleni rupa sapa Bani Israil khonazira ing pira-pira celeng. Khale utawi Bani Israil iku ashabul maidati, pira-pira kang duweni rampatan sanging langit. Dzalika ta mengkono-mengkono laknat tegese laknat iku bima sebab oleh duraka sapa bima aso sebab oleh duraka sapa Bani Israil. Wa kan lan sapa Bani Israil iku ya ataduna ngliwati batas kelawan sapa Bani Israil. Nah ini adalah teguran ya bagi orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW.
Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW itu dijelaskan, apa kalian nggak ingat, ya, kakek-kakek kalian dahulu, ya, dilaknat, didoakan oleh Nabiullah Daud. Ya. Nabiullah Daud melarang kalian untuk bermaksiat, nenek moyang kalian, ya, tapi mereka tetap tidak mau berhenti, ya. Bahkan mereka menjadikan apa itu sekitar Haram Asharif atau yang sekarang kita kenal dengan tempat tiga agama samawi, ya, ada tembok ratapan bekas tempat ibadahnya Nabi Daud, kemudian ada Baitul Lahm atau Bethlehem tempat kelahirannya Nabi Isa, dan kemudian ada Masjidil Aqsa, ya, tempat mi'rajnya Nabi Muhammad, star mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dulu, ya, dulu orang-orang Bani Israel ini mereka tuh bikin tempat itu jadi tempat yang maksiat. Itu memang tempat keramaian, akan tapi dibuat durhaka, dibuat untuk minum-minuman keras, dibuat untuk perjudian, transaksi pelacuran dan sebagainya. Maka pada zaman Nabi Daud hentikan semua itu, tapi mereka tidak mau menghentikan. Akhirnya bagaimana? Kalau kalian tidak berhenti, maka Allah akan melaknat kalian. Kalian mukanya akan berubah menjadi kera. Kirodatan kok, kan bener. Ketika mereka tidak mau berhenti, mereka wajahnya berubah menjadi kera. Piye keranya? Coba piye. Jadi ketek. Jadi ketek pirang-pirang dino. Lah, setelah mereka tobat, mereka mati. Di zaman Nabi Isa diulangi lagi. Kalau kamu, kalau ngana benar-benar Nabi, tolong, mau ditunjukkan mukjizat dari Allah, turunkan makanan dari langit. Itu orang-orang Bani Israil. Benar. Rabbi anzilni ma'idatan minas sama. Allah turunkan makanan dari langit. Bahkan ada riwayat sampai orang ahli kita itu minta apel, turunkan apel dari surga. Rabbi anzilni ma'idatan minas, turun. Apel dan buah-buahan surga turun. Ini dari surga. Tapi apa? Setelah mereka memakan makanan dari surga tersebut, habis itu mereka judi lagi, minum minuman keras lagi, berzina lagi. Akhirnya bagaimana? Setelah mereka berjudi, berubah mereka menjadi apa? BABI. Babi ngepet. Berubah. Nah, karena mereka ditegur oleh Allah, diingatkan. Mereka menjadi khinzir, menjadi celeng. Apa? Celeng atau BABI. Jadi celeng. Habis melacur udah diingatkan, jangan melacur, jangan berjudi, jangan mencuri. Tapi mereka tetap melakukan hal-hal buruk itu. Akhirnya Allah melaknat mereka, mengazab mereka, wajahnya berubah jadi BAB. Apa BAB? Babi. Berubah menjadi celeng. Wajahnya berubah menjadi celeng. Ini azab karena mereka itu mengkhianati permintaan mereka. Kalau saya bisa mendatangkan makan, apakah kalian semua mau berhenti dari kesyirikan, dari kemusyrikan, dari pembunuhan, dari perzinahan, dari minum minuman keras? Ya siap Nabi Isa. Bener, kalau ada makan dari saya makan. Top boy, saya mengakui Anda Nabi. Dan saya akan bertobat dari perzinahan, saya akan bertobat dari pembunuhan, dan saya akan bertobat dari perjudian, saya akan bertobat dari penipuan, saya akan bertobat dari riba. Benar. Turunlah makan di langit. Mereka semakin cerdas berdagang, makan dari langit. Tapi setelah mereka dapat makan dari langit, habis makan langsung zina lagi, langsung judi lagi, langsung nipu orang lagi. Makanya langsung seketika itu, habis zina keluar dari tempat perzinahan, langsung jadi apa? Jadi BAB. Jadi apa? Adwat celeng. BAB. Jadi apa san? Langsung jadi celeng. Itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah lewat doanya Nabiullah Isa alaihissalam. Kan ono sapa Bani Israil kula ya tanah hauna orangnya gelung ngono ki lho jera tobat.
di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka juga sama. Apalagi Nabi Muhammad yang sudah dari awal mereka membenci Bani Ismail. Nanti kalau memang benar juru selamat alam dunia ini adalah keturunan Bani Ismail, maka kami ogah ikut. Nggak mau ah. Nabi Ismail kan dari keturunan Siti Hajar. Siti Hajar dulu pembantunya kakek buyut kita. Mereka nggak mau. Ya, terang-terangan maka mereka sering melakukan pengkhianatan kepada Nabi Muhammad SAW. Di Madinah itu, di zaman diriwayatkan itu, tempat pelacuran terbesar itu orang-orang Bani Israel. Ya, jadi sentra perjudian, minuman keras, ya, sentra riba, itu ya itu tempatnya, posnya, istilahnya. Kalau zaman sekarang itu tempat maksiatnya daerah desa namanya kaum Bani Nadir, kaum Bani Quraidah, kaum Bani Qainuqa, dan juga di sebuah benteng itu bukan hanya sekedar benteng, sebuah, kalau zaman sekarang mungkin kasino, ya, tempat apa, bukan dono kasino Indro, kasino itu tempat main judi, main macam-macam, ya, main perjudian, ya, mungkin kalau sekarang ada sambung ayam dan sebagainya. Tempat perjudian itu ada di sebuah benteng namanya Benteng Khaybar. Benteng apa? Benteng Khaybar. Di Khaybar itu tempat pertahanan terakhir mereka. Akhirnya digempur oleh Rasulullah SAW. Tumpas habis orang-orang Bani. Di situ mereka bersatu. Ada kaum Bani Qainuqa, kaum Bani Nadir, kaum Bani Quraidah. Itu mereka kumpul tapi dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang Yahudi. Orang-orang Bani Israel. Maka kalau sampai sekarang mereka perang, ya itu memang pekerjaan mereka, provokasi, ya. Mulai zaman perang dunia pertama, perang dunia kedua, sampai mereka merebut Haram Asy-Syarif atau tanah suci di Al-Quds, ya, Masjidil Aqsa, ya, itu pekerjaan mereka. Sampai akhir zaman mereka akan memicu perang. Itu. Layatana hauna ora cegah-cegahan sapa Bani Israil ay layan hata kese ora nyegah-nyegah sapa Bani Israil sapa ba'dum sebagani Bani Israil ba'dun ing setengah an muawadati mungkarin tegese baleni penggawean mungkar fa'alu tegese nglakoni sapa Bani Israil hu ing mungkar labi sama kanu iku saala-alane temen ana sapa Bani Israil ku yaf'aluna agawi sapa Bani Israil. Sapa Bani Israil. Fi'aluhum utawi penggaweane Bani Israil hadza iki penggawe kufur. Tara ningali sapa sira ya Muhammad he Kanjeng Nabi Muhammad. Katsiron ing wong akeh minhum sangi Bani Israil yatawallawna asi-asian sapa Bani Israil alladzina wa kafaru kang padha kafir sapa alladzina min ahli Makkah sangi wong ahli Mekah baghdon kelawan sengit laka maring sira labi sama iku ala temen apa suwiji-wiji qadamat kang lakoni lahum kadwini Bani Israil pangfusum pira-pira awak dhewe Bani Israil minal amali saking lakoni maksiat amal maksiat li ma'adim karena nggon baline Bani Israil al mujibu kang netepake apa mi'ad lahu maring Bani Israil wa ma unzila Wamalan perkara unjil kang dinturna ke apa ma ilahi maning Kanjeng Nabi. Mattakhadhu mengkora pokok padha ngalap sapa kitab ing kufar. El kufaru tegese kufar auliyaa
ing pira-pira kekasih walakinna katsiran lan tetapine wong akeh minim sing alkatiku fasikuna wong kang fasik-fasik kabeh kharijuna tegese pira-pira kang metu anil imani sang iman. Al-Fatihah. Bisa disebut ya.